Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ketua STBUMI Selampari Bapak Ahmaduddin Masagi MH, kemudian Wakil Ketua 2 Bapak Dr. Muhammad Akib MPDI. Alhamdulillah kita mendapatkan doa dari beliau yang bersama-sama. Dari mahasiswa dulu, waktu jadi peserta Kukerta, beliau doa, saya masih ingat jadi mahasiswa. Sekarang Waka 2, doa lagi. Jadi sudah lama nggak doa di sini. Jadi mudah-mudahan ada keberkahan yang luar biasa dari Dr. Muhammad Akib ini ya, untuk kita semua, khususnya untuk STBUMI Selampari. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Muhammad Yunus MPDI ya. Dan saya hormati juga ada Ketua Program Studi PAI Bu Fitriani SPDI MPD merangkap sebagai MC ya. Kemudian ada Prodi KPI Ibu Nevi Laila Hasanah MBA, Kaprodi Hukum Tata Negara orang bijaksana Bapak Ongki Alexander Biloan belakang. Oke. Dan saya hormati juga Kaprodi PIAUD Ibu Hiksa Manora yang paling cantik atau job kita ya. Kemudian Kaprodi BPI Bapak Nurila Kamsi Magister Pendidikan. Hadir juga Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Ibu Ertati MPD merangkap operator ya, co-host ya. Nggak ada yang lainnya. Pokoknya banyak sebagainya lah. Kemudian ada Ketua LP2M Ibu Yesi Rikarani yang alhamdulillah masih konsisten dan masih istiqomah dalam meningkatkan kualitas jurnal kita ya, mudah-mudahan tetap berkembang dan maju. Yang dibantu dengan rekan-rekannya ada Pak Wawan, ada Pak Dedi ya, luar biasa perjuangannya. Kemudian ada Kepala Perpustakaan Bapak Supriyadi ya, yang hadir juga. Kemudian calon sarjana ya, calon sarjana semua ya masih ya, peserta magang STBUMI Selampari yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya, berkumpul setelah kita selesai melaksanakan agenda akademik yaitu ujian akhir semester. Dan alhamdulillah mahasiswa nggak berkesempatan libur ya, nggak ada kesempatan libur, jadi langsung ikut program magang ya. Jadi liburnya ditunda dulu untuk semester genap ya, untuk khususnya yang peserta magangnya ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikut risalahnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, di sini saya menyampaikan sedikit terkait dengan magang ya. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu kepada mahasiswa STBUMI Selampari bahwa agenda kita pada hari ini memang pembekalan magang ya. Cuman berkenaan dengan bebarengan dengan agenda kuliah umum. Jadi kita satukan kegiatan ini sekaligus kita melaksanakan kuliah umum yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI ya Pusat, yaitu Prof. Dr. Sahiron yang insya Allah nanti akan bergabung melalui virtual ya. Jadi saya harap mudah-mudahan nanti banyak hal yang akan kita dapatkan ya, manfaat yang kita dapatkan khususnya untuk kemajuan STBUMI Selampari ya, karena kita berada di naungan Kementerian Agama khususnya
di pendidikan tinggi keagamaan Islam. Nah, kemudian untuk pembekalan magang kita akan tetap berlanjut ya. Nanti insya Allah setelah agenda kuliah umum ini kita lanjut dengan pembekalan magang ya. Cuma sebelum pembekalan magang saya sampaikan, saya laporkan dulu kepada mungkin Pak Ketua Pimpinan dan lainnya untuk peserta magang kita pada tahun 2025 ini. Yang pertama ada magang program studi pendidikan agama Islam, yaitu ada magang 1. Ini jumlah pesertanya 28 mahasiswa. Kemudian magang 2 ada 32 mahasiswa dan magang 3 ada 52 mahasiswa. Jadi untuk pendidikan agama Islam ada 112 mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang, terbagi dalam magang 1, magang 2 dan magang 3. Ya. Ini hampir sama dengan pendidikan anak usia dini yang magang 1, 2, dan 3 juga. Nah, untuk perbedaannya pendidikan ini ada magang 1, 2, dan 3 ya. Ada jenjangnya, semester 2 mereka magang, semester 4 magang, dan semester 6 mereka juga magang. Jadi ada 3 kali kegiatan magang untuk di program studi pendidikan khususnya ya. Nah, untuk program studi komunikasi dan penyiaran Islam, magang profesi ini ada 5 mahasiswa ya. Jadi untuk komunikasi dan penyiaran Islam nanti magang profesi khusus untuk semester 6 ya. Kemudian untuk magang hukum tata negara siasat syariah yaitu magang praktikum peradilan ada 8 mahasiswa yang juga semester 6 ya. Dan untuk program studi pendidikan Islam anak usia dini itu magang 1 ada 14 orang, magang 2 4 orang, dan magang 3 ada 4 orang. Sama dengan prodi PAI ya, jadi ada magang 1, 2, dan 3-nya. Ini ada semester 2, semester 4, dan semester 6. Kemudian ada prodi atau program studi bimbingan penyuluhan Islam, magang perdana untuk mahasiswa semester 6. Ini pertama kali mereka melaksanakan atau prodi menyelenggarakan kegiatan magang makro ya, yang berjumlah 7 orang. Jadi total peserta magang kita untuk tahun 2025 dari 5 program studi itu ada 150 mahasiswa yang terdaftar ya. Tetapi yang melengkapi administrasi keuangan saya belum mendapatkan datanya ya. Jadi segera yang belum menyelesaikan formulir pendaftaran dan sebagainya silakan nanti untuk menghadap ke bagian keuangan dan administrasi ya. Jadi nanti diselesaikan sebelum kita menentukan atau menyampaikan tempat kegiatan pelaksanaan program magang tersebut. Oke. Jadi itu untuk laporan kegiatan magang ya. Dan untuk tempat pelaksanaannya ini kita ada bermacam-macam. Untuk prodi PAI jelas itu ada di sekolah ataupun madrasah. Yang kita prioritaskan, kita kemarin magangnya di tingkat jenjang SMA sederajat untuk magang prodi PAI. Kemudian ada magang prodi KPI komunikasi penyiaran Islam, itu ada di 2 tempat ya, ada di Dinas Kominfo dan ada di Linggau Pos Lubuk Linggau untuk program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk hukum tata negara itu ada 3 tempat, ada di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, kemudian ada di DPRD Musirawas dan Kapolres Musirawas Utara untuk program studi hukum tata negara. Kemudian untuk pendidikan Islam anak usia dini sama dengan ini, dia magangnya fokus di TK ataupun RA yang ada di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Sedangkan untuk program studi bimbingan penyuluhan Islam untuk magang makronya itu ada di kantor urusan agama Kota Lubuk Linggau. Jadi nanti nama dan kelompoknya itu akan dibagikan setelah pembekalan dan setelah memenuhi administrasi dan keuangan. Jadi pada mahasiswa disampaikan khususnya semester 6 ya, yang semester 6 bahwa magang profesi, magang praktikum peradilan, magang makro, dan magang 3 prodi PAI dan PIAUD yang khusus semester 6, bahwa setelah magang ini nggak ada aktivitas perkuliahan praktik ya. Jadi nggak ada lagi pertemuan
kita perkuliahan di kelas, Bapak Ibu atau mahasiswa sudah fokus nanti di kegiatan praktikum magang, setelah itu pekerta, setelah itu seminar proposal dan ujian munakosah. Jadi untuk teori sudah nggak ada lagi, bagi yang nilainya nggak ada yang mengalami masalah. Ya, jadi kita programkan semester 6 itu sudah nggak ada lagi teori, nggak ada lagi perkuliahan. Yang kita harapkan di semester 7 mahasiswa itu sudah fokus nyusun proposal dan skripsinya. Jadi kita harapkan di semester 8 atau 8 awal atau 8 tengah, 8 akhir itu pengennya kita itu selesai semua 4 tahun. Jangan nambah. Pengennya kita. Ya. Kalau nambah senang pada sisi keuangan. Tapi dari sisi akademik saya tidak senang. Akan merusak reputasi daripada masa keberhasilan studi lulusan. Gitu. Jadi saya harapkan yang sudah semester 6 ya, ini sudah mulai persiapan perencanaan terkait dengan penulisan proposal skripsi. Jadi semester 6 sudah mengajukan judul proposal, nggak apa-apa ini. Diperbolehkan sekarang. Ya, ngajukan judul dulu. Ya. Ngajukan proposal dulu. Jadi ketika sebelum kukerta kalau bisa sudah seminar proposal. Sebelum melaksanakan kuliah kerja nyata. Jadi nanti balik dari kukerta, mahasiswa tinggal fokus nyusun skripsi. Mudah-mudahan dengan pola seperti itu selesai 8 semester. Ya. Bisa kurang, bisa 7 semester bisa. Nah, bisa. Jadi kita kan nggak ada gelombang ujian segala macam, jadi yang selesai duluan, ujian duluan nggak masalah. Silahkan dikejar, ya kan, silahkan direncanakan, diagendakan bahwa penyelesaian studi secara tepat waktu itu juga bagian dari mahasiswa dalam meningkatkan reputasi kampus STAI Bumi Silampari. Ya. Makanya dosen-dosen prodinya biasanya agak cerewet, ya. Ayo cepet susul, ayo cepet nyusun. Itu pasti ya. Karena kita juga pengennya kita mendapatkan juga yang terbaik, ya. Jadi itu saja mungkin untuk laporan magang prodi di lingkungan STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau. Ada 5 program studi yang alhamdulillah pada tahun ini kita sudah melaksanakan magang semuanya. Jadi untuk pembekalan magang, ya, program studi pendidikan agama Islam, magang 1, 2, dan 3, kemudian magang profesi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian magang praktikum peradilan, program studi hukum tata negara siasat syariah, kemudian magang 1, 2, dan 3, program studi pendidikan Islam anak usia dini, dan magang makro, program studi bimbingan penyuluhan Islam, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan saya buka. Itu saja. Selanjutnya nanti untuk teknis pembekalan kita laksanakan setelah kita kuliah umum, ya. Kuliah umum insya Allah kita mulai 9.30, ya. Jadi nanti akan dibagikan per kelas, per prodi masing-masing untuk teknis pembekalan magangnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.